Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saya dimanapun berada. Di sini tinggal kita kedatangan sebelah topik injeksi. Nah, di sini sebagian kabel sudah ada yang kayaknya dari sambung. Namun begitu ini mogok. Nah, di sini dikontak tidak ada respon apapun. Biasanya kalau sensor tanda samping yang bermasalah itu dikontak full pump masih mendengung dan dicoba starter biasanya tidak mau. Dan indikator di sini untuk lampunya biasanya nyala. Jadi ada kemungkinan sensor tanda samping tidak mungkin. Kita kembali lagi ke box aki. Permasalahan yang timbul adalah di sini tidak ada reaksi, tidak ada respon apapun. Di engkel pun tidak ada respon. Biasanya kalau kabel yang ada di relay bermasalah, di engkel mau. Ini di engkel tidak mau. Berarti ada kemungkinan kabel, saya kira kecil kemungkinan. Oke lah, kita lanjutkan. Ini saya akan kontrol satu persatu posisi kabel. Di sini untuk kabel yang sebelah kiri, sikring sebelah kiri, di sini ada reaksi itu. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah belakang itu tidak ada. Nah ini. Nah ini. Coba yang sini. Di sini tidak ada. Kalau dari sikring yang di depan ini posisi tingkat tidak ada, berarti relay ini cara kerjanya tidak sempurna. Kita buka relaynya. Kita lihat di sini. Nah, kontak tidak ada respon apapun. Biasanya kalau motor yang normal itu kalau dikontak ini muncul arus di sini, muncul arus. Yang sebelah kanan, yang sebelah tengah maksudnya ini, coba lihat, dikasih lampu mas. Nah ini, yang posisi ini itu kalau dikontak ini, nah dikontak, ini mengeluarkan arus di sini. Sebaliknya kalau yang di sini, kalau yang di sini itu mengeluarkan massa. Nah, massa ini itu timbul karena ECU. Di kontak ada ECU normal, ini pasti muncul massa. Kembali lagi sebaliknya, kalau yang di posisi kanan ini itu dari kontak. Tetapi dari kontak pun kalau tidak ada ECU normal ini tidak akan muncul di sini. Kita lebih mengarah kepada ECU. Namun begitu kita tetap kita mengecek kabelnya dulu. Tetap kita mengecek kabelnya. Coba dari sini. Nah, ini ada arus. Kalau di depan tidak ada. Lah, arus ini kalau sampai ke depan sini itu akan menghubungkan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, ketiga komponen itu adalah untuk menghidupkan mesin, untuk double starter dan kelistrikan di sini. Nah, begitu. Oke lah. Jadi ini mengarah kepada mogok. Nah, kalau kita ada alat yang maksimal, itu kita langsung di sini bisa terlihat. Namun begitu panjangan semua yang ada di bengkel masing-masing, tentunya belum ada alat yang sempurna, sama seperti kita. Jadi kita harus mengetes satu persatu. Itu. Kalau yang relay ini adalah relay untuk tombol starter. Nah ini untuk starter, relay starter atau switch starter itu kalau dalam motor sebelumnya, Grand itu switch starter gitu. Relay dengan switch hampir sama, cuma istilahnya saja. Cara kerjanya kalau kena arus akan menyambung begitu. Ini juga sama relay.
Nah, ini untuk kelistrikan tadi yang sudah saya terangkan itu. Nah, kembali lagi saya pasang lagi aja, karena di sini tidak menimbulkan arus. Saya pasang lagi coba. Kalau ini, coba saya engkol aja. Saya kontak, saya engkol. Kalau di engkol masih tetap nggak nyala, kita mengarahnya kepada yang lain. Dan bila juga tidak bisa, ini tidak bisa nyala. Kembali lagi. Nah, kalau yang bermasalah kabelnya sini, di engkol tetap nyala, indikator bisa nyala setelah di starter. Nah, oke lah. Nah, untuk masalah seperti ini itu sering muncul pada motor Beat yang K4 mat USB pertama dengan yang K4 mat yang seri kedua yang digital. Tapi kalau yang seri ketiga itu KJO itu belum terlihat muncul tanda-tanda karena masih baru mungkin. Jadi saya akan mengarahnya kepada ECU. Namun begitu kita juga sulit. Ya belum tentu ECU itu ada. Nah, permasalahan di situ. Kita melihat dulu ECU-nya bagaimana. Coba dilihat. Ya memang kadang-kadang kita memperbaiki motor ada kalanya itu ada yang sulit, ada yang mudah. Di sini memang penyakitnya Beat kayak gitu. Beda dengan Vario. Kalau Vario itu 125 yang LED, yang return bisa pun tidak banyak masalah seperti Beat. Kembali lagi ini untuk motor Beat, memang untuk kabel-kabelnya kalau konslet sedikit pun itu bisa menimbulkan masalah. Di sini kembali lagi mengarah kepada ECU. ECU-nya K25G 621 ENO1. Ini aslinya. Kalau yang digital ini sama ini masih K25 itu aslinya. Kalau yang sudah digital ini K81. Kalau yang terbaru KOJ di KOJ. Beda-beda. Oke, kita lihat. Aduh. Rupanya ini masalah yang timbul. Ini kemungkinan dulu itu ada yang konslet langsung di jumper. Jadi ECU akan konslet di dalam IC-nya ada yang kena karena di jumper. Gitu. Oke lah, ini ada indikasi ke ECU-nya. Namun begitu untuk menservis ECU, kalau sepengetahuan saya, kalau panjenengan di daerahnya panjenengan ada, mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau di daerah saya, di daerah bengkel saya, tidak ada yang menservis ECU.
Kalau ECU mobil memang saya tahu ada di daerah Pejang Gading. Oke lah begitu. Jadi jalan satu-satunya adalah kita tetap mencari ECU yang serinya sama. Kalau serinya tidak sama, nanti ada yang kalah salah satu, IC-nya atau ECU itu sendiri. Gitu. Baiklah, ini kembali lagi, kalau yang konslet di sini berarti yang konslet di daerah kabel-kabel. Nah, kalau yang melepuh di sini itu kabel aki biasanya, itu double starter, di jumper biasanya bisa juga, atau balik bisa di sini. Nah ini di sini kabelnya, kabel yang kecil, bukan kabel aki yang besar, ya, macam inilah. Ini kabel aki yang besar. Nah, kayak ini kabel kecil-kecil ini, yang konslet ini berarti. Nah, baiklah, kita berhenti sebentar. Karena apa? Karena untuk mencari ECU juga tidak begitu sulit. Coba tak cari dulu, ada tempatnya di dalam. Ini ada ECU, tapi tidak baru. Oke lah. Ada ECU tapi tidak baru. Coba lihat di sini. Kodenya K26G601INO1 sama CU21A N50. Nah, 5053 bawahnya ada masalah, yang penting kode K-nya sama. Oke. Saya akan mencoba. Oke. Bisa panjenengan lihat di sini tidak melepuh, ya, seperti yang tadi. Coba. Nah, ini melepuh, kayak menyebul gitu loh. Karena mungkin nggak tahan panas, airnya kebakar, ada yang putus terus melepuh ke atas. Nah, ini masih bersih, masih normal. Saya kira mudah-mudahan lah gitu. Oke, saya pasang dulu. Lima. Maaf, tadi ada teman yang menanyakan ongkos pasang bosdir. Nah. Oke, ini saya pasang itu yang baru. Ini saya baut satu aja dulu di sini. Di sini tidak ada reaksi. Kita kembali lagi ke arah relay. Kita lihat di sini ya. Ini kalau di belakang ada arusnya. Ya. Kalau di depan tidak ada, karena ini terhubung ke sini. Setelah ini ada timbul massa yang sebelah kiri. Coba pakai sinap. Kembali lagi, saya tadi sudah menerangkan, tapi karena tadi
ECU-nya karena sudah bermasalah. Ini ECU-nya tidak bermasalah. Saya coba. Ini yang kanan, coba, nggak ada. Yang ini, nggak ada juga. Ya kita kontak, ya, on. Tidak ada semua. Kenapa tidak ada semua? Saya yakin ini ada sikring yang tidak benar, atau putus, atau kebakar. Coba. Nah, ini sikring tidak connect yang ini. Oke. Coba saya ambilkan sikring dulu. Ini perlu diperhatikan panjenengan semua. Ini untuk penggantian sikring, tidak ori pun tidak masalah, yang penting sesuai dengan ampernya. 5 ampere juga harus diganti sama 5 ampere. Ini 5 ampere. Ini 5 ampere. Jangan sekali-kali memanipulasi sikring, karena sikring akan berpengaruh pada ECU. Nanti ECU-nya kembali lagi akan kalah, jeblok seperti yang semula. Nah. Oke. Ini sudah dikontak. Ada. Nah, kembali lagi. Nah, ini positif atau arus ada. Ini arus muncul. Tapi kalau kontak dimatikan, harus tidak muncul. Nah, itu. Ini sebetulnya kontak ini, arus ini dari kontak. Tetapi kalau nggak ada ECU pun tidak akan muncul. Beda dengan baru 125 yang LED. Nggak pakai ECU, kontak tetap berjalan. Lain motor tetap lain karakter lah gitu. Kembali lagi, yang untuk sebelah kiri. Nah, ini kontak dimatikan. Nah, ini kontak dinyalakan, hidup. Oh ini, maaf, tadi keliru, kiri, kanan. Nah, ini. Yang sebelah kiri kembali lagi. Kalau kontak di on kan, ini akan timbul massa atau ground atau negatif sama. Jadi ini sudah normal. Jadi ini timbul, yang sebelah kiri timbul massa, yang sebelah kanan timbul arus. Padahal untuk relay ini, kalau ada arus, nah ini kan kita sengaja begini ya. Ini massa, ini positif. Nah, kalau ini dikasih massa, ini dikasih positif, otomatis ini tergabung. Jadi ini arus dari belakang, yang ini kasih lampu mas. Nah ini yang dari sini akan ke sini. Jadi ini dengan ini akan tergabung. Nah, yang ini dengan ini tergabung, ini akan menghasilkan ke sini. Nah, ini tidak ada, masih tidak ada, karena ini dari aliran sini. Oke, saya pasang, saya tekan dulu. Nah, saya matikan. Ini saya cek dulu semuanya. Nah ini saya cek dulu. Ini ada. Nah, ini dari kontak. Dari kontak tetap tidak ada arus, tetap tidak ada. Nah, coba ini perhatikan, kalau di kontak ini akan getar. Nah, ada. Nah, ini karena ada arus, ini akan ke depan tergabung. Nah, ini akan mengalir ke sini. Ini otomatis ada arus. Ya, pasti ada arus. Nah, arus ini akan melengkapi semua kelistrikan, semua pengapian yang ada di motor ini. Begitulah. Jadi termasuknya seperti klakson, seperti lampu, itu arahnya dari sikring di sini. Itu.
Untuk konten sebelumnya sudah saya terangkan. Nah, itu. Jadi kalau ini saya terangkan lagi nanti akan terlalu panjang. Nah, itu. Jadi semua kelistrikan, semua lampu tetap berpusat pada ini. Nah, itu. Nah, larinya ke sini. Kalau tidak percaya nanti bisa dibuktikan sendiri di rumah jenengan. Kan ada motor pasti. Kalau penjual lagi dicoba aja. Nah, itu. Oke lah. Ini kembali lagi. Kita karena sudah ada respon, kita klakson. Nah, coba di rating. Pasti ada. Nyala. Nah, nyala. Yang kiri nyala. Coba. Di starter. Nah, tetap bunyi. Tetap bunyi. Oke. Saya matikan. Kembali lagi, tadi kita menerangkan bahwa kalau tidak ada relay pun motor bisa bunyi. Motor bisa bunyi. Saya engkol aja. Soalnya relay berfungsi hanya sebagai kelistrikan. Agak sulit karena apa? Untuk mengisi setrum dulu sedikit gitu aja. Karena apa? Karena di dalam ini itu harus hentakannya harus kuat. Nah, oke lah. Jadi untuk relay ini kembali lagi, relay ini fungsinya untuk menyalakan lampu untuk listrikan. Itu. Oke lah, saya pasang lagi aja. Ini saya matikan, saya masang. Jadi kalau tidak ada relay ini pun bisa hidup, tapi di engkol. Oke, saya starter. Oke, di sini berarti kita jelas. Berarti untuk motor ini ada sedikit permasalahan, bukan sedikit, memang ada permasalahan di dalam kabel bodi sikling yang di jumper terus mengarah pada ECU. Nah, ECU-nya yang tadi, nah itu ini. Nah ini, jadi ditempel di sini, kemungkinan yang punya gitu. Oke lah. Untuk menyalakan motor ini saya kira sudah cukup. Jadi jelas ya. Jadi relay ini untuk kelistrikan, relay untuk menghidupkan starter atau switch starter, yang switch starter. Jadi sikling ini, oke, dilihat dulu mas, dilihat ya. Sikling ini tidak boleh dimanipulasi. Kalau ini 10 ampere, ini 10 ampere, ini 10 ya 10. Jangan dimulasi jadi 25, biar nggak putus. Nanti ada yang kalah. Seperti tadi itu. ECU-nya akan meletus kayak gitu. Karena mungkin pernah di jumper. Nah, yang ini 5 ampere. Nah, ini 2,5. Ya tetap segitu, nggak boleh. Supaya nggak putus dikasih 5 ampere, nggak boleh. Nah, dijelaskan ya mas. Ya. Jadi panjenengan kalau memang motor itu bermasalah, kita lihat dulu permasalahannya apa. Nah, kalau permasalahannya di engkol bisa, tetapi tidak bisa double starter, berarti mengarahnya ke kabel aki di sini. Jelas ya? Oke lah, kalau panjenengan tidak kurang jelas, nanti bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Oke lah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa tidak lupa. Mumpung sekalian ini masih bulan Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke lah, sekian dulu. Terima kasih. Salam sehat.